Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya iman itu memiliki rasa manis yang dapat dikecap oleh hati, sebagaimana lisan atau lidah kita dapat mengecap manisnya madu atau manisnya gula. Tatkala tubuh kita sedang sakit, maka madu yang manis itu pun terasa hambar. Begitu pula kalau hati kita sedang sakit, tidak sehat-sehat saja, maka akan sulit merasakan manisnya iman. Apa indikasinya jemaah sekalian seseorang itu telah merasakan manisnya iman? Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, orang yang merasakan manisnya iman, dia telah menggapai 3 hal. Yang pertama, istilzadzu ta'at, merasa lezat dalam ketaatan. Artinya, ibadah baginya adalah suatu kenikmatan. Dia solat, dia merasa nikmat. Pergi berjalan kaki ke masjid, walaupun jauh, dia merasa nikmat. Berpuasa, dia merasa nikmat. Semua amal ibadah terasa nikmat baginya. Dan orang seperti ini jamaah sekalian, ketika dia terjerumus dosa, dia merasa gelisah, dia tidak tenang, dia tidak merasa nyaman, sehingga dia berusaha untuk segera meninggalkan dosa itu. Ini kategori orang yang telah merasakan manisnya iman yang pertama. Yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullah, wa tahammulul masyak fid din, dia mampu menanggung beban-beban dalam mengamalkan agama. Karena jemaah sekalian, dalam ketaatan kita kepada Allah, dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, pasti akan ada ujian dan cobaan. Tapi orang yang telah merasakan manisnya iman, Allah berikan kepadanya kesanggupan untuk menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Allah berikan pertolongan kepadanya. Adapun orang yang belum merasakan manisnya iman, ketika ditimpa ujian, bukannya imannya bertambah kuat, malah melemah. Bahkan dia meninggalkan ketaatan kepada Allah, sehingga dia tidak lolos ujian. Yang ketiga, kata Imam Nawawi rahimahullah, wa itharu dzalika ala a'radid dunya. Orang yang telah merasakan manisnya iman, dia lebih mementingkan ridho Allah daripada kenikmatan dunia. Ridho Allah yang utama baginya, bukan kesenangan dunia ini. Sehingga jemaah sekalian, andai dia tergoda untuk mendapatkan penghasilan besar, tapi dari cara yang haram, maka dia tinggalkan penghasilan itu. Dia tinggalkan pekerjaan itu. Meskipun dia bisa menjadi orang yang sangat kaya raya, tapi dia lebih mementingkan ridho Allah, sehingga mudah baginya untuk meninggalkan kenikmatan dunia kalau harus terjerumus ke dalam maksiat. Bukan berarti dia tidak menikmati dunia. Dia masih menikmati dunia, tapi yang halal, bukan yang haram, sebab dia lebih mementingkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jemaah sekalian, 3 indikasi orang yang telah merasakan manisnya iman. Dan kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, manisnya iman itu berarti samaratul iman, buah dari keimanan. Artinya imannya sudah mengeluarkan hasilnya. Ibarat pohon sudah berbuah, sudah bisa diambil manfaatnya. Maka marilah kita menengok kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita merasakan manisnya iman? Sudahkah ibadah terasa nikmat bagi kita? Atau kita rasa ibadah itu masih
berupa beban. Kita merasa ibadah itu menyulitkan hidup kita. Sudahkah kita berusaha untuk sabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan? Walaupun ujiannya besar, kita tetap berpegang teguh dengan syariat Allah. Dan sudahkah kita lebih mementingkan ridho Allah daripada kenikmatan dunia? Maka Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, telah memberikan petunjuk kepada kita. Bagaimana caranya agar kita bisa menggapai manisnya iman? Beliau bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal. Barang siapa memilikinya, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Inilah jemaah sekalian, jalan yang pertama yang harus kita tempuh agar kita bisa menggapai manisnya iman. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada selain keduanya. Jemaah sekalian, ini salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita cinta kepada Allah dengan cinta yang disertai dengan pengagungan dan ketundukan kepadanya. Maka berarti kita sedang menyembah Allah dengan cinta. Ini termasuk ibadah yang dilakukan oleh hati kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dahulu di zaman jahiliyah ada orang-orang yang mencintai Allah, tapi Allah murka kepada mereka. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka menyamakan cinta mereka kepada Allah dengan cinta mereka kepada makhluk. Sebagaimana firman Allah, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang mencintai selain Allah. Mereka jadikan selain Allah itu sebagai tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu bagi Allah, yaitu mereka mencintai makhluk-makhluk tersebut seperti cinta mereka kepada Allah. Maka Allah cela mereka dalam ayat ini, dan Allah tegaskan mereka telah menjadikan makhluk sebagai sekutu bagi Allah. Jadi ini syirik dalam cinta, yaitu ketika seseorang mencintai makhluk seperti cintanya kepada Allah. Cinta yang disertai dengan pengagungan, dengan sebesar-besarnya pengagungan dan ketundukan yang mutlak. Begitu pula cinta dengan sebesar-besarnya cinta. Maka ini hanya pantas kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam lanjutan ayat Allah menegaskan, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah melebihi orang-orang musyrik itu. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ada 2 hal faktor terbesar yang menguatkan cinta kita kepada Allah. Yang pertama, dengan mengenal Allah. Semakin kita belajar tentang Allah, terutama melalui nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia, maka kita pasti akan semakin cinta kepadanya. Semakin kita mengenal Allah, kita pasti akan semakin cinta kepadanya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling cinta kepada Allah, karena beliau yang paling mengenal Allah. Disinilah pentingnya kita belajar. Belajar ilmu tentang Allah. Ini ilmu yang paling wajib kita pelajari. Yang kedua jemaah sekalian adalah dengan memperhatikan, merenungkan betapa banyaknya dan betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba kita sedikit merenungkan jemaah sekalian, bagaimana besarnya nikmat jantung yang Allah berikan di tubuh kita, dengan fungsinya yang luar biasa. Bagaimana nikmat setiap tetes darah di tubuh kita. Andai kita kekurangan darah, akan tertimpa kepada kita berbagai macam penyakit. Urat-urat di tubuh kita, daging dan tulang,
mata, hidung, telinga. Itu baru di tubuh kita. Bagaimana lagi dengan di luar tubuh kita? Sehingga Allah menegaskan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andai kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak sanggup menghitungnya. Saking banyaknya dan besarnya nikmat Allah itu. Jamaah sekalian, kalau kepada orang tua kita saja, kita sangat cinta kepada mereka. Kenapa? Mereka sangat baik kepada kita. Seharusnya Allah lebih kita cintai. Allah yang maha baik kepada kita. Segala nikmat datang darinya. Semua kebaikan adalah anugerahnya. Bahkan, kebaikan orang tua kepada kita hanyalah bagian dari kebaikan Allah kepada kita. Allah lah yang menjadikan orang tua kita menyayangi kita, mencurahkan kasih sayang mereka kepada kita. Sebagaimana mudah bagi Allah kalau Allah jadikan hati orang tua itu benci kepada anak, kalau Allah jadikan orang tua itu menzolimi anaknya sendiri. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang menganugerahkan kepada orang tua kita kasih sayang kepada kita. Jadi itu hanyalah bagian dari kebaikan Allah kepada kita. Seharusnya jemaah sekalian, Allah yang paling kita cintai. Dia yang maha baik kepada kita. Maka semakin besar cinta kita kepada Allah, pahala kita pun semakin besar. Sepanjang hari ini, jika ada cinta di dalam hati kita kepada Allah, sepanjang hari ini pula malaikat mencatat kita sedang ibadah. Ibadah apa? Ibadah cinta. Yang melakukan adalah hati kita, tanpa kita harus berucap, tanpa kita harus bergerak dengan anggota tubuh. Cukup kita hadirkan di hati kita cinta kepada Allah, maka kita sedang ibadah. Berikutnya yang harus lebih kita cintai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian? Karena beliaulah orang yang paling Allah cintai. Sebab beliau yang paling takwa kepada Allah. Dan beliau juga orang yang paling sayang kepada kita dan paling besar jasanya kepada kita. Apa jasa beliau kepada kita? Menunjuki kita jalan kebenaran, membimbing kita masuk surga dan selamat dari penderitaan terbesar, yaitu api neraka. Inilah orang yang paling berjasa kepada kita dan paling sayang kepada kita. Oleh karena itu, kita harus lebih mencintai beliau daripada siapapun. Bahkan di hadis yang lain, Nabi SAW menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Tetapi jemaah sekalian, cinta kepada Allah dan Rasulnya harus dibuktikan. Cinta tanpa pembuktian adalah cinta yang palsu. Meskipun di hati kita ada cinta kepada Allah, tapi nggak kita buktikan, maka itu cinta yang palsu. Bagaimana membuktikannya? Dalam Al-Quran ada ayat, para ulama menamakannya sebagai ayatul mihna, ayat ujian. Ujian apa? Ujian kejujuran cinta. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Jadikan aku sebagai teladan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jemaah sekalian pembuktian cinta kita kepada Allah dengan menjadikan orang yang paling Allah cintai sebagai teladan kita. Ini juga bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar mengaku-ngaku cinta, tapi menjadikan beliau sebagai teladan dalam hidup kita. Apa hasilnya yang akan kita dapatkan? Dalam lanjutan ayat, yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berarti jemaah sekalian, orang yang cinta kepada Allah belum tentu Allah mencintainya. Bahkan bisa jadi sebaliknya, Allah membencinya karena dia mempersekutukan Allah di dalam cinta. Lalu bagaimana meraih cinta Allah? Dengan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah jemaah sekalian jalan pertama yang harus kita gapai untuk meraih manisnya iman,
Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah seseorang itu mencintai orang lain, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Inilah jemaah sekalian, ibadah cinta yang kedua, yaitu mencintai karena Allah. Maksudnya apa? Mencintai apa yang Allah cintai atau orang yang Allah cintai. Apa yang Allah cintai? Iman dan amal soleh. Siapa orang yang Allah cintai? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Inilah jemaah sekalian yang disebut cinta karena Allah, yaitu kita mencintai orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan amalan-amalan yang mereka kerjakan. Berarti kita telah melakukan ibadah cinta yang kedua, yaitu cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila kita melihat ada saudara kita, dia taat kepada Allah, dia rajin ibadah, wajib kita mencintainya. Semakin dia taat kepada Allah, kita juga wajib lebih menguatkan cinta kita kepadanya. Inilah jemaah sekalian, cinta karena Allah. Oleh karena itu, orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, melebihi kecintaan beliau kepada anak dan istri beliau. Karena Abu Bakar adalah umat Nabi Muhammad SAW yang paling kuat iman dan takwanya, yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Sehingga kita harus saling mencintai. Mencintai di antara kita dan menguatkan hubungan persaudaraan serta menjaga hubungan baik termasuk ibadah yang sangat agung yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dan Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bagaimana seharusnya persaudaraan kita. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu udun tada'a lahu sairul jasadi bisahri wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam hal saling mencintai, menyayangi dan berlemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh merasa sakit, seluruh tubuh ikut merasakan sakit sampai tidak bisa tidur dan demam. Itulah sebabnya jemaah sekalian, di hari-hari ini ketika saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina dizolimi oleh orang-orang Yahudi, wajib bagi kita untuk peduli. Kalau kita masih berasa orang beriman, wajib bagi kita untuk peduli kepada sesama orang yang beriman. Ini perintah syariat. Jangan kita menganggap itu urusan di luar negeri. Tidak. Persaudaraan Islam menembus batas-batas negeri. Tidak ada batas-batas negeri dalam persaudaraan kita. Persaudaraan Islam itu adalah persaudaraan sejati. Persaudaraan karena Allah. Bukan karena kita satu suku, satu bangsa, satu negeri, satu negara. Tidak. Bukan karena kita punya kepentingan dunia. Tidak. Tapi karena iman dan takwa kepada Allah. Dan inilah satu-satunya persaudaraan yang kekal abadi. Semua persaudaraan selain itu akan putus dan berubah menjadi permusuhan. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma idhim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat akan menjadi saling bermusuhan. Orang tua dan anak saling bermusuhan. Suami istri saling bermusuhan. Tetangga dekat, kawan dekat saling bermusuhan. Semua persaudaraan putus berubah menjadi permusuhan. Illal muttaqin, kecuali persaudaraan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu-satunya persaudaraan yang hakiki, yang abadi sampai di akhirat kelak. Maka wajib jemaah sekalian kita peduli kepada saudara-saudara kita yang terzolimi dimanapun mereka berada. Dan Nabi SAW mengingatkan kita, ketika kita berusaha menghilangkan kesusahan saudara kita, maka hakikatnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa melepaskan kesusahan dari orang yang beriman, maka dia akan dilepaskan kesusahannya oleh Allah kelak di hari kiamat.
Berarti semakin banyak kita menolong saudara kita sesama muslim di kehidupan dunia ini, semakin besar peluang kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Ini jemaah sekalian yang harus kita pikirkan. Sebaliknya, kalau kita nggak peduli dengan saudara-saudara kita, maka na'udzubillah, Allah pun tidak akan peduli dengan keadaan kita di akhirat kelak. Maka bantulah saudara kita, apapun yang bisa kita bantu. Kalau kita bisa mengirimkan dana kita, kita kirimkan. Kalau tidak bisa jemaah sekalian, paling tidak dengan doa. Dan berdoalah dengan sungguh-sungguh. Karena doa itu jemaah sekalian, hakikatnya juga termasuk usaha yang sangat besar. Penyebab Allah memberi pertolongan kepada orang-orang yang beriman karena doa mereka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim." Hanyalah Allah menolong umat ini karena orang-orang lemahnya, yaitu karena doa mereka, solat mereka, dan keikhlasan mereka. Maka jemaah sekalian, kalau hanya doa yang bisa kita lakukan, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa kepada Allah. Kalau perlu kita menangis meminta tolong kepada Allah, agar saudara-saudara kita yang dizolimi, yang dibantai setiap hari, dibom, Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan dan Allah membalas yang setimpal kepada orang-orang Yahudi yang zalim. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Jalan yang ketiga untuk meraih manisnya iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Hendaklah seseorang membenci perbuatan dosa kekafiran sebagaimana dia benci kalau dirinya dilempar ke dalam api. Bahkan dalam riwayat yang lain, hatta an yuqdhafa finnar ahabba ilaihi min an ya'uda ilal kufri. Seseorang tidak akan bisa merasakan manisnya iman sampai dilempar ke dalam api lebih dia sukai daripada melakukan dosa kekafiran. Inilah jemaah sekalian, jalan yang ketiga untuk bisa menggapai manisnya iman. Kata Rasulullah SAW, kita harus membenci perbuatan dosa kekafiran. Kenapa? Karena Allah membencinya. Semua perbuatan dosa harus kita benci. Tapi dosa kekafiran dan kesyirikan harus lebih kita benci, sampai kebencian itu, kata Nabi SAW, seperti kita benci kalau kita dilempar ke dalam api. Bahkan beliau juga mengatakan dalam riwayat yang lain, kalau harus memilih antara dilempar ke dalam api atau melakukan dosa kekafiran, maka kita lebih suka dilempar ke dalam api daripada melakukan dosa kekafiran. Kenapa jemaah sekalian? Karena bahaya perbuatan dosa kekafiran itu jauh lebih besar. Bahaya kematian itu jamaah sekalian, semenderita apapun kita ketika mati, itu hanya sebentar saja. Ruh orang beriman itu saat berpisah dari tubuh sudah disambut dengan kenikmatan. Mungkin kita lihat jasadnya masih terbakar, tapi dia sudah merasakan nikmat saat roh berpisah dari tubuh. Sebagaimana Nabi SAW mengabarkan, malaikat yang berwajah putih, yang bersinar bagaikan mentari, datang membawa bejana dari surga dengan aroma yang sangat harum. Disitulah ruhnya diletakkan untuk dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menghadap Allah, Allah perintahkan dia kembalikan ke kuburan untuk merasakan nikmat kubur. Jadi, sakitnya kematian itu hanya sesaat.
Akan tetapi jemaah sekalian, sakitnya karena seseorang melakukan dosa, kekafiran dan kesyirikan kepada Allah, itu kekal abadi. Ketika ruhnya berpisah dari tubuhnya, bahkan saat ruhnya dicabut, dia sudah merasakan sakit yang sangat dahsyat. Saat ruhnya berpisah dari tubuhnya, dia sudah disambut oleh para malaikat yang berwarna hitam, menyeramkan. Mereka membawa bejana dari neraka. Disitulah diletakkan ruhnya untuk dibawa menghadap Allah. Tapi Allah tidak mau berjumpa dengannya. Jangankan menembus langit yang ketujuh, langit pertama pun Allah tidak izinkan untuk dibukakan baginya. Sehingga dia tertolak di langit. Kemudian dia dilempar kembali ke bumi untuk menyatu dengan jasadnya, lalu dia mendapatkan azab kubur. Andai hari kiamat masih 1000 tahun lagi, maka dia mendapatkan azab kubur selama 1000 tahun. Setelah itu apa? Bukan selesai. Ketika dia keluar dari kubur, setelah di hari kebangkitan, telah menantinya azab yang lebih pedih. Azab di padang mahsyar. Setelah itu azab neraka yang kekal abadi. Jadi jemaah sekalian, bahaya apapun yang mengancam kehidupan kita di dunia ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan bahaya dosa, kekafiran dan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, orang yang menduakan Allah atau menuhankan atau menyembah kepada selain Allah, tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita harus benar-benar membenci perbuatan dosa, kekafiran dan kesyirikan. Karena kalau kita terjerumus di dalamnya, maka Islam kita menjadi batal, dan naudzubillah, kita termasuk orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekal di dalam neraka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa, kekafiran. Jadi, apapun yang Allah benci, harus kita benci. Inilah yang disebut benci karena Allah. Sebagaimana cinta karena Allah itu ibadah, begitu pula membenci karena Allah adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman." Barang siapa mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, memberi karena Allah dan menahan karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Jadi jemaah sekalian, agama kita yang mulia ini mengajarkan kepada kita cinta dan benci. Bukan hanya cinta saja, tapi bencinya tertuju kepada yang memang harus dibenci. Maka inilah di antara ibadah yang harus kita lakukan agar kita meraih manisnya iman, yaitu cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Filistin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din fi Filistin. Allahumma dammir al-yahud al-mu'tadina fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.